Guys, menjadi sangat menarik untuk bertanya mengapa sosok seperti Juliari Peter Batubara yang sebelum tertangkap dalam kasus korupsi dana bansos di Kemensos itu sangat inspiratif, mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai menteri yang paling inspiratif, yang paling berhasil menangani COVID-19 itu justru terseret ya dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, siapa yang kemudian berhasil menggoda beliau sehingga terjerumus? Dan ternyata sosok itu adalah hai guys, malam-malam lagi santai kan? Ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya seperti biasa di highlight. Gue masih pengen ngobrolin data survei dari Litbang Kompas ya yang tadi sore kita obrolin di Coffee Break ya. Ini kan PDIP masih menjadi partai yang juara ya, 19,7%. Angka ini bahkan lebih tinggi nih dari perolehan suara PDIP di Pilpres atau di pemilu lebih tepat 2019 ya. Nah, yang mengganjal buat gua tuh begini ya. Kita tahu ya data bahwa PDIP ini banyak banget kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Kok masih bisa tinggi ya? Sampai gue mikir ya ini kalau seuzonnya ya kalau bahasa agamanya prasangka buruknya. Apa rakyat itu udah nggak peduli ya sama korupsi ya? Apa lu semua udah ya udahlah pasrah, udah maklum apa gimana ya? I don't know ya, mungkin dia perlu riset. Nah ngomong-ngomong korupsi guys, memang negara kita ini kayaknya kenyang ya sama korupsi ya. Di masa lalu ada korupsi BLBI, ada Bank Senturi, ada macam-macam yang sampai sekarang kagak jelas juntrungannya ya. Tapi corruption of the year di tahun 2020 lalu itu kayaknya adalah korupsi dana bansos yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya memang ya yang terkuak itu baru 17 miliar yang ditengarai diambil oleh Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, tapi dari hitungan-hitungan berbagai pihak itu bisa sampai 5,9 T kerugian negara ya, potensi kerugian negara akibat korupsi ini dahsyat banget. Dan kita nggak cuma bicara jumlah ya guys ya. Kalau kita lihat ini yang dikorupsi ini bukan sembarang dana, tapi dana yang dialokasikan oleh negara untuk apa? Untuk menolong kaum marginal, kelompok bawah ya masyarakat miskin yang memang paling terdampak gara-gara pandemi COVID-19. Lebih menyakitkan lagi guys kalau kita tahu ya bahwa pemerintah negara itu mati-matian mencari sumber dana untuk ini. Termasuk sampai ngutang-ngutang ke luar negeri ya lu bayangin. Gue yakin ya Ibu Sri Mulyani ya Menteri Keuangan kita sebagai pihak yang bertugas untuk cari utangan ke luar negeri itu sakit hati ya. Ternyata hasil beliau ngutang susah payah itu justru dikorupsi. Bahkan kalau lu ingat ya guys ya itu ada media di Jepang yang menyoroti ini. Kenapa? Karena Jepang itu sudah memberikan dana yang cukup besar ya pinjaman kepada Indonesia untuk penanganan COVID. Nah, kita juga dengar kemudian misalnya bahwa sampai alokasi dana COVID untuk kaum difabel pun juga sempat diembat juga nih ya, oleh orang-orang yang korupsi ini. Guys, satu poin yang menurut gua perlu disoroti ya. Ternyata tersangkanya ini adalah orang yang jabatannya tuh menurut gua luar biasa, Menteri Sosial ya. Menteri Sosial itu adalah menteri yang memimpin sebuah kementerian yang diberikan amanat oleh negara untuk menangani fakir miskin, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang paling terdampak ketika terjadi bencana ya, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti Covid. Kok bisa ya seorang Mensos itu terlibat di dalam kasus korupsi seperti ini? Dan satu hal yang kita tidak boleh lupakan, Juliari Batubara juga adalah elit di partai di mana dia berasal, yaitu PDIP. Sehingga kemudian menjadi wajar kalau sebagian kalangan bertanya-tanya, apakah mungkin Juliari Batubara kemudian terlibat dalam korupsi ini secara pribadi saja, dia main sendirian gitu ya. Rasanya tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu didukung oleh dua fakta tadi ya. Pertama, jumlah potensi kerugian negaranya sangat besar tadi sekitar 5,9 T dan yang kedua, posisi Juliari Batubara ini sangat tinggi, wakil bendahara umum.
Kita tahu ya dalam sebuah partai politik ya, yang namanya bendahara, wakil bendahara itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam urusan yang berkaitan dengan pendanaan partai. Sehingga wajar kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Ditambah lagi guys, belakangan dari investigasi para jurnalis ya, antara lain di majalah Tempo misalnya, muncul cerita-cerita lain yang lebih horor dari korupsi ini. Ya, misalnya di Tenggarai ada keterlibatan sosok yang diberi julukan anak Pak Lurah. Betul ya, awalnya ya pintu masuknya adalah karena ada yang memberikan keterangan bahwa anak Pak Lurah lah yang memberikan rekomendasi sehingga PT Sritex Solo itu mendapatkan kontrak untuk mengadakan 10 juta pieces goodie bag yang digunakan untuk wadah paket bansos yang isinya adalah sembako. Ya, walaupun dua belah pihak ya, Sritex ya maupun orang yang diduga sebagai anak Pak Lurah ini yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka sudah menyatakan bantahannya. Ya, tapi kan terlanjur menjadi rumors ya, menjadi konsumsi publik yang bertanya-tanya. Dan sayangnya sampai hari ini KPK belum memberikan kejelasan mengenai persoalan ini. Belum reda persoalan anak Pak Lurah, kemudian muncul lagi ya idiom baru yaitu madam. Ini gara-gara ya terungkap di dalam proses ya, proses penyelidikan maksud gua, bahwa Juliari Batubara ketika itu dalam posisi sebagai Mensos tidak mengutip setoran yang ditengarai 10.000 per paket itu dari seluruh paket bansosnya. Jadi ada bagian dari paket itu yang dia nggak berani mengutip nih. Dan menurut keterangan dari beberapa saksi, bagian ini adalah jatah madam. Nah, kalau kita bicara madam, satu nggak mungkin madam cowok, ya kan? Masa iya madam cowok ya. Yang kedua guys, ya istilah madam dalam berbagai culture, kan madam ini dipinjam dari culture barat ya. Madam ini mencerminkan sosok perempuan yang bukan sembarang perempuan ya, tapi sosok yang levelnya tinggi. Ya kalau dalam budaya barat itu kalau kita ketemu madam itu biasanya cium tangan. Ya nggak sih? Nah, ketika madam ini dikaitkan dengan PDIP, akhirnya kesimpulan sementara pihak atau dugaan dari sementara pihak, madam ini adalah sosok elit partai yang sangat berkuasa, yang posisinya sangat-sangat tinggi. Nah, belum lagi kemudian ya, di dalam proses penyelidikan, di dalam proses rekonstruksi gitu ya, itu juga kemudian muncul nama-nama lain ya. Muncul misalnya nama Herman Heri. Ya, Herman Heri ini adalah seorang kader PDIP yang juga menjadi anggota dewan, menjadi pimpinan di satu komisi. Ya, kemudian ada Ihsan Yunus. Ini adalah politisi muda dari PDIP yang sebelumnya sempat menjadi wakil pimpinan komisi dan kemudian dimutasikan setelah ribut-ribut yang berkaitan dengan bansos. Kedua orang ini di dalam penyusuran majalah Tempo itu ternyata mendapatkan jatah yang besar sekali dalam pengadaan bansos. Dan jatah mereka ini yang katanya tidak dikutip potongan oleh Juliari Batubara karena merupakan bagian dari madam. Nah, cerita-cerita ini guys, ya yang membuat kisah bansos ini, korupsi bansos ini jadi horor, ya. Jadi horor kalau istilah gue begitu. Karena magnitude-nya sangat besar dan kemudian banyak area abu-abu yang tak kunjung diungkap oleh KPK sampai dengan hari ini. Yang kalau gue ya secara pribadi agak menyayangkan adalah KPK ini kok terkesan satu agak lambat ya, sehingga kita nggak mendengar misalnya ada tersangka baru gitu ya, kita juga nggak mendengar dengan clear prosesnya sampai mana, dan yang kedua tertutup gitu. Sehingga kemudian publik curiga. Apa yang dicurigai oleh publik? Jangan-jangan nih ada upaya tawar-menawar, tarik-menarik transaksi di bawah meja untuk memastikan bahwa kasus ini berhenti hanya sampai Juliari Batubara. Nah, kalau itu sampai terjadi sangat-sangat disayangkan. Lah, tapi guys, yang pengen gua juga soroti ya, sekaligus untuk merimain lu semua, sosok Juliari ini menarik ya. Kenapa? Karena sebelum tersandung kasus ini, Pak Juliari ini adalah sosok yang populer banget ya. Menteri masih muda ya, tampilannya juga perlente begitu, dan sempat dapat 2 penghargaan yang sangat bergengsi ya. Penghargaan yang pertama itu diterima 26 November 2020 adalah penghargaan Menteri Terpopuler di Media Digital. Wih, memang tampilan itu selalu dandy begitu ya. Lalu kemudian di 1 Desember 2020, ini beberapa hari doang ya sebelum ditangkap, beliau mendapat penghargaan sosok inspiratif dalam penanganan dampak pandemi. Jadi lu bayangin ini sosok yang jadi role model gitu.
Apalagi kemudian juga guys sempat beredar ya pendapat beliau mengenai korupsi dan juga bagaimana mengatasinya. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Intinya dua yang gue tangkap dari video ini ya. Satu, Pak Juliari itu mengatakan kalau buat dia sih ya mengatasi korupsi itu nggak usah pakai sistem macam-macam, tapi dimulai dari diri sendiri. Ah itu kan menyentuh banget ya. Menurut gue filosofis banget, dalam banget. Dan Pak Juliari juga mengingatkan anak buahnya, intinya lu jangan korupsi deh ya. Nanti kalau lu sampai korupsi tuh malu keluarga lu. Bahkan dia menggambarkan nanti kalau anak lu ke sekolah gitu kan ya, dihina-hina, itu kan kasihan gitu. Itu menyentuh banget ya. Sehingga gue termasuk orang yang kaget gitu, what gitu. Ketika gue mendengar bahwa Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK karena kasus korupsi ini. Nah, guys, tentu saja menjadi menarik buat kita untuk mencari tahu ya, kenapa sosok seperti Juliari ini tiba aja tertangkap dalam kasus korupsi. Kira-kira yang menggoda dan menjerumuskan dia itu siapa? Nah ini gue ketemu video ya yang merupakan barang bukti otentik ya tentang sosok yang ternyata menjerumuskan Juliari menjadi koruptor atau paling tidak terduga ya tersangka korupsi dana bansos COVID-19 di Kemensos. Yuk kita lihat siapakah dia gerangan. Halo, saya Iboy. Prestasi saya dalam menjadi iblis, saya pernah menghasut Firaun untuk mengaku sebagai Tuhan dan membuat Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Itu merupakan masterpiece dari karya saya. Dan jujur saya cukup puas dengan pencapaian saya. Karena kan yang nggak ada puasnya emang manusia ya. Sorry, saya iblis. Masalahnya manusia sekarang itu jauh lebih kreatif dalam membuat dosa. Inisiatif. Bahkan cenderung mengkambing hitamkan kami. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi, coba hati nuraninya di mana? Bikin hoax untuk mengadu domba, berapa grup keluarga yang udah ribut, masih nyalain kami ya, introspeksi diri lu tuh. Jangan ngomong, enggak masalahnya gua ngajarin, tapi tuh dia jadi pinter banget nih. Jemput bang, istighfar bang. Astagfirullah. Udah tahu kan? Ternyata yang menggoda Juliari sehingga terjerumus adalah iblis yang namanya Bintang Emon. Gue pas nonton, gue ketawa guling-gulingan ya. Dasar Bintang Emon ya. Iya guys. Oke. Poin gue tuh adalah yang pengen gue garis bawahi ya. Adalah sangat tidak mungkin ya. Seorang itu tiba-tiba korupsi. Korupsi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Apalagi jumlahnya sebesar ini. Ya, kalau kita ingat dulu ada sosok di TV namanya Bang Napi ya. Bang Napi apa Bung Napi ya. Itu dia mengatakan bahwa yang namanya kejahatan terjadi karena dua hal. Ya. Yang satu karena motif, yang kedua karena kesempatan. Nah, motif guys, ini menurut gua bisa jadi ada motif pribadi ya, keserakahan, kerakusan, greedy. Tapi masa ya greedy sampai 5,9 T. Jadi melihat jumlah itu ya yang gua duga dan banyak juga pihak lain namanya dugaan boleh ya. Bahwa ini yang greedy ini bukan cuma Juliari Batubara sendiri ya. Apalagi tadi gue ingetin ya Juliari itu posisinya adalah wakil bendahara umum dari sebuah partai politik. Yang namanya adalah titik. Nah lu isi titik yang lu disebutin dari tadi ya. So artinya ini perlu didalami ya. Karena posisi tadi sebagai Wabendum itu kan juga punya tanda kutip beban ya untuk mengatasi kebutuhan keuangan partai. Nah, jadi ya mari dicek ya oleh KPK dengan serius, dengan sungguh-sungguh nih. Supaya rasa keadilan masyarakat tidak kembali terganggu. Nah faktor kedua adalah faktor kesempatan guys. Nah ini yang harus juga diteliti.
Karena kalau kita lihat ya sejarah Kementerian Sosial, dulu namanya Departemen Sosial ya, itu sempat dibubarkan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Dan waktu itu alasan Gus Dur membubarkan very clear. Karena Gus Dur berpendapat dan itu didukung oleh banyak pihak. Dan gue juga setuju ya, bahwa Kemensos itu merupakan satu kementerian, satu institusi yang banyak banget korupsinya. Ya gudang korupsi gitu ya. Ya lu ingat aja, selain Juliari ya, itu sudah ada sebelumnya 2 menteri ya yang juga kader partai yang kemudian ditangkap KPK dalam kasus korupsi. Ya. Yang pertama itu gua lupa ya, orang P3 kalau gua nggak salah yang pertama, yang kedua adalah Idrus Marham, orang Golkar. Ya nanti kita tayangkan fotonya. Ada 2 sudah, 3 sama Juliari. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah di Kemensos sistemnya sedemikian rapuhnya ya sehingga korupsi-korupsi ini sangat-sangat dimungkinkan. Dan itu ya gimana ya? Kalau kita baca ya kasus kemarin ini tentang korupsi bansos yang untuk alokasi kaum difabel, itu kan dalam beberapa berita ditengarai bahwa korupsi itu dilakukan oleh sejumlah pejabat di Kementerian Sosial. Ya konteksnya dalam penunjukan vendor dan lain-lain, mereka mengutip upeti. Jadi modusnya itu persis banget ya atau serupa dengan modus yang digunakan oleh Juliari Batubara ketika melakukan aksinya. Nah guys, satu hal gue pengen garis bawahi, gue pengen highlight dengan tebal ya. Again ini bukan korupsi biasa, korupsi saja itu sudah kasus luar biasa. Ya, it is an extraordinary crime, kan gitu ya. Ini korupsi, sementara yang dikorupsi adalah dana bansos. 2 ya, jadi tambah luar biasa. Yang ketiga, korupsinya dilakukan dalam kondisi pandemi. Nah, sehingga bisa dimaklumi dan dipahami kalau kemudian banyak pihak mendesak ya kepada KPK untuk mengenakan pasal yang memungkinkan dituntutnya hukuman mati bagi Juliari Peter Batubara dan orang-orang lain yang terlibat di dalam kasus bansos ini. Guys, kita harus terus mengawal kasus ini ya karena tadi gue bilang ada kecenderungan ya, dugaan lagi, ini kedua dugaan bahwa kasus ini akan dicoba dihentikan hanya sampai pada Juliari Batubara. Padahal ini sangat tidak masuk akal, kasus sebesar ini hampir pasti melibatkan orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada sekedar seorang Juliari. Ya, satu lagi gue ingatkan di change.org itu ada satu petisi hukum mati Juliari Batubara, koruptor bansos COVID-19. Ya, sudah belasan ribu orang tanda tangan dan gue sangat berharap lu berkenan untuk ikut berpartisipasi untuk menandatangani petisi tadi. Terakhir gue ingin ingatkan, hati-hati ya, jangan sampai tergoda sama iblis yang namanya Doraemon, Doraemon ya, yang namanya Bintang Emon, ntar lo ikutan korupsi. Enggak, bercanda ya. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.